Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, kali ini kita akan membahas tentang al-ibrah atau pelajaran hidup yang kita ambil dari salah satu makhluk ciptaan Allah atau hewan, yaitu bernama lebah, atau dalam bahasa Inggris dianggap bee, atau dalam bahasa Arab an-nahl. Bahkan dijadikan nama surat ya, surat ke-16 susunnya dalam Al-Quran. Kira-kira kenapa Allah menciptakan lebah ini, dan ada beberapa prinsip hidup lebah yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan ini. Ada 6 nanti yang kita ambil ya dari lebah. Pertama, lebah ini itu difirmankan Allah dan sangat patuh kepada Allah. Difirmankan untuk membuat rumah di gunung dan di pohon gitu ya. Dan Allah berfirman, wa rabbuka ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyuta minasyajari. Jadikanlah gunung dan pohon-pohon itu menjadi rumahmu. Jadi kalau kita lihat lebah yang madu yang mahal itu, kalau sampai dia mengambil di gunung-gunung ciptaan Allah itu, sampai di pohon-pohon besar di dalam hutan itu kan madu yang sangat hebat, luar biasa ya. Dan itu tentu saja mahal harganya gitu. Dan juga kalau kita mendengar kata-kata lebah, yang selalu ada di image kita adalah madu, yang minuman yang segar ya, yang obat yang sangat disukai oleh manusia dengan rasanya dan dicampur dengan berbagai macam obat segala macam. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran juga, sumakuli min kulli samarat min suluki rabbuki. Makalah dari seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada. Makanya madu itu nanti ada yang rasa kelengkeng, ada yang rasa randu, ada rasa rambutan, berbagai macam. Dan itu tetap tidak menghilangkan khasiat daripada madu itu sendiri. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifu alwanuhu, bahwa keluar dari perut lebah itu sebuah minuman, kata Allah. Allah izinkan itu minuman yang bermacam warna ya, segala macam warna. Fihi syifa'ul linnas, menjadi obat bagi manusia. Ini kan luar biasa Allah menciptakan lebah itu, bahkan mengeluarkan madu yang sangat baik untuk obat manusia itu. Nah, pertama kita pelajari dari lebah, pertama adalah tentang kecerdasan kolektif. Bahwa lebah ini itu berkomuni. Dalam satu sarang itu mereka membagi tugas. Nanti ada lebah ratu, ada lebah pekerja, ada lebah yang tugasnya mengolah hasil-hasil nektar yang ditemukan oleh lebah lain. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran dalam berdakwah pun, kita harus kolektif kolegial. Nggak bisa kita sendirian berdakwah. Harus kita berjalan dengan bersama-sama teman kita. Makanya di organisasi kita sendiri diajarkan sebuah teori, kalau Anda ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama, bergandengan tangan. Mungkin ada yang ahli ini, ada ahli IT, ada ahli ekonomi, kita gabung dalam sebuah perserikatan, akan menjadi dakwah yang sangat bagus untuk manusia. Jadi jangan kita dakwah sendirian. Ini pertama kita ambil kecerdasan kolektif makhluk Allah yang bernama lebah. Yang kedua, lebah itu adalah pekerja keras. Etos kerja umat Islam itu sangat luar biasa. Allah suruh kita fantashiru fil ardi, nggak ada kita faiza faraqta fansab. Apabila selesai satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Bahkan dalam dokumen itu ditemukan bahwa lebah itu mengumpulkan nektar. Itu nektar itu bahan itu adalah dari 250.000 tangkai bunga. Bayangkan, mereka mencari 250 tangkai bunga dalam sehari. Dan untuk membuat 1 kilo madu, mereka melakukan perjalanan 81.400 kali perjalanan. Bayangkan, itu setara dengan jarak 1.056.000 kali penerbangan, kilometer penerbangan. Bayangkan, saat kerja keras mereka tidak ada istirahatnya ya. Mereka berkomuni tadi, ya tugasnya itu dilakukan itu. Yang ketiga, mereka patuh pada pimpinan. Jadi lebah ratu itu seorang ratu ya, tentu perempuan gitu. Itulah yang mengatur mereka. Perempuan itu ya, ini tugasnya mencari lebah, ini yang tugasnya membuat sarang gitu. Ini yang tugasnya mengolah untuk menjadi minuman segala macam. Dan yang selanjutnya, yang keempat, mereka itu istilahnya dalam mencari makanan tidak pernah merusak alam. Nah, ini juga pelajaran kepada manusia, bahwa lebah dalam mencari makanan tidak pernah merusak alam ya. Mereka mencari makan yang baik. Bahkan satu kelopak bunga pun tidak patah mereka injek ya, untuk mencari saripati bunga itu. Apa pelajaran untuk kita? Manusia silakan, kata Allah, mengambil seluruh sumber daya alam, tapi tolong jaga. Nah, ini yang kurang manusia sekarang ya. Hutan ditebangi tapi tidak ditumbuhkan lagi.
bagaimana mengambil tambang dari bumi tapi ditinggalkan begitu saja, akan menjadi beban bagi generasi selanjutnya. Belajarlah dari lebah, bahwa boleh mengambil makanan tapi jangan rusak. Kelopak bunga satu aja tidak patah sama lebah. Belajarlah kita dari lebah. Yang selanjutnya, dia selalu memakan yang baik dan mengeluarkan juga yang baik. Contohlah lebah, kata Rasulullah, dia makan dari yang baik, dari sampah. Bagi kalau kita mencari rezeki, carilah yang halal, thayyibah. Jangan karena sogok menyogok, karena riba, karena menipu orang. Itu nanti akan mengeluarkan juga kotoran dalam kehidupan kita. Lebah tidak, dari yang baik mengeluarkan madu yang sangat baik bagi seluruh manusia. Belajar kita dari lebah. Dan terakhir, lebah adalah tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak ada lebah iseng ke pasar nyariin orang, ulama ngantepin orang nih, kata lebah. Dia cari musuh, ini gede banget gua sama orang nih, kata lebah. Enggak. Tapi kalau dia diganggu, merasa terancam, dia melawan. Bahkan sering kita lihat ya, di waktu kecil kita dulu, kita melempar sarang lebah itu dikejar kemanapun kita lari. Bahkan masuk sungai pun ya, dia tunggu di atas gitu loh. Begitu lebah, kalau dia diganggu dia akan mempertahankan, terancam akan mempertahankan. Tapi tidak pernah, kalau dia tidak mau, dia tidak akan menyakiti manusia gitu. Itulah prinsip seorang muslim. Kita tidak boleh mengganggu agama lain, tidak boleh mengganggu manusia lain, nggak boleh menyakiti mereka. Itu ajaran Islam. Jadi Islam tidak mengenal radikalisme, tidak mengenal ekstremis sebenarnya gitu. Tapi kalau diganggu, nah pertahankan diri kita terhadap gangguan tersebut. Nah itulah Rasulullah mengajarkan dalam para sahabat, mengajar dalam kehidupan kita, tidak pernah menyakiti orang. Tapi kalau Madinah diganggu, umat Islam diganggu, Rasulullah malah mengangkat senjata melawan kepada orang yang mengganggu, mempertahankan dasar Rasulullah. Subhanallah, kita belajar dari lebah supaya apa? Hidup kita juga berguna untuk orang lain. Jadi beberapa poin tadi yang kita ambil dari lebah. Oh, rupanya inilah alasan kenapa Allah jadikan surah An-Nahl ya. Belajarlah dari lebah supaya hidup kita di dunia hasanah, di akhirah juga nanti hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.